Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman. Di sini saya akan melanjutkan materi porositas tentang petrofisika. Nah, sama dengan video sebelumnya, referensi yang saya ambil dari buku Abu Kasmin, Basic Properties of Reservoir Rocks, terbitan King Fahd University of Petroleum dan Mineral di Saudi Arabia. Baik, kalau kita bicara tentang porositas, sebenarnya kita harus tahu ya komponen-komponen dari batuan yang bisa dilirik fluida. Nah, kalau kasus ini anggap saja batuan sedimen. Jadi dalam sebuah batuan itu terdapat yang namanya semen, yang namanya ruang kosong atau grains. Nah, ruang kosong ini merupakan ruang yang biasanya bisa dialiri oleh fluida dalam batu reservoir. Dia akan mengalir melalui ruang kosong ini. Nah, sementara semen itu biasanya semen itu merupakan komponen yang menjadi penghubung antara satu grains ke grains yang lain. Atau bisa jadi semen itu hanya menetap di pinggir-pinggir grains ini saja. Nah, kalau grains atau butir itu uh, seperti yang kita lihat merupakan komponen yang besar di dalam sebuah batuan. Kita sebut grains. Nah, kalau misal kita ilustrasikan dengan visual, sebuah batuan itu tidak mungkin dia berbentuk seperti ini, seperti yang A. Dia tidak mungkin berbentuk kotak, habis itu di sini tidak ada rongga. Ya ini anggap aja kubus ya, terus di sini ada grid, dan ini tidak ada rongga sama sekali. Nah, kalau kita asumsikan batuan seperti ini, ya otomatis batuan itu tidak akan pernah teraliri oleh air atau fluida. Kenapa? Karena di sini dia padat sekali. Tidak ada ruang kosong yang bisa dialiri oleh benda yang mengalir. Nah, sementara kalau kita lihat yang poin B, si grains ini dia uh, agak menyebar ya. Jadi di sini ada ruang kosong dan ada grains di sini. Nah, dalam kenyataannya, kita tidak akan pernah menemukan batuan yang model A seperti ini. Dia tidak mungkin berbentuk benar-benar presisi kubus. Pasti yang kita temuin adalah batuan yang grainsnya berbentuk uh, bundar atau bahkan tidak bundar sama sekali. Dan terdapat ruang pori di antara grains-grains dalam batuan tersebut. Nah, ini yang kita jumpai di lapangan kenyataannya. Lalu, porositas itu bisa diukur ya. Jadi porositas itu didefinisikan sebagai ruang kosong yang terdapat dalam sebuah batuan. Nah, porositas sendiri itu bisa dihitung dengan rumus porositas sama dengan Vp per Vb. Vp itu merupakan volume untuk ruang kosong dan Vb itu merupakan volume bulk, yaitu volume dari batuan tersebut. Jadi perbandingan antara volume ruang yang kosong dalam batuan dibanding dengan volume total, yaitu volume total atau Vb-nya itu volume dari ruang kosong ditambah volume dari grains ya. Nah itu bisa kita sebut dengan porositas. Oke, nah lalu maaf untuk perhitungan seperti ini kita bisa menggunakan rumus ini itu untuk kedalaman tertentu. Misal kita mau menghitung porositas di kedalaman 5.000 kaki di bawah, ya anggap aja di bawah permukaan tanah gitu, 5.000 kaki. Nah kita bisa pakai rumus ini karena kedalamannya untuk kedalaman tertentu, kedalamannya cuma satu variabel doang, 5.000 kaki. Lalu kita ingin menghitung berapa sih porositas untuk formasi yang kedalamannya jaraknya 10.000 kaki di dalam permukaan tanah. Nah, kita bisa pakai rumus ini. Tapi apa jadinya kalau misal saya ingin mengetahui berapa sih porositas yang dapat saya ketahui di kedalaman antara 1.000 kaki di bawah permukaan tanah sampai 10.000 kaki di bawah permukaan tanah. Nah, di sini ada perbedaan karena yang sebelumnya tidak ada interval ya, jadi saya menyebut langsung 5.000 kaki gitu. Tapi kalau yang ini ada interval 1.000 sampai 5.000, 5.000 sampai 7.000. Nah, bagaimana saya tahu
berapakah nilai porositasnya? Kita bisa hitung pakai rumus seperti ini. Jadi sigma dari porositas rata-rata dikali volume bulk volume yang ada di formasi itu dibagi bulk volume secara keseluruhan. Jadi misal saya menemukan dalam suatu litologi atau peta geografi, saya ingin menghitung porositas dalam kedalaman 1000 kaki di bawah permukaan tanah sampai 5000 kaki di bawah permukaan tanah. Nah, kebetulan dalam selang 1000 sampai 5000 terdapat uh, tiga, tiga formasi tanah. Nah, saya bisa hitung ketiganya itu dengan menggunakan rumus ini. Jadi saya hitung formasi yang pertama dulu, formasi yang kedua, formasi yang ketiga dijumlahkan, lalu dibagi dengan volume dari total formasi itu. Nah, setelah mengenal rumus, saya akan mengenalkan beberapa tipe porositas ya. Nah, ada yang kita sebut sebagai porositas primer dan ada yang disebut sebagai porositas sekunder. Bedanya apa? Jadi porositas primer itu porositas yang terbentuk ketika batuan tersebut mengalami sebuah pengendapan atau deposisi. Jadi porositas itu kan umumnya ditemui di batuan sedimen ya. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, perjalanan batuan sedimen itu ketika dia mengalami deposisi atau dia mengalami pengendapan, dia akan mengendap, tertumpuk. Nah, porositas yang baru saja dibentuk dari proses deposisi itu kita namakan porositas primer. Jadi porositas yang benar-benar baru gitu. Nah, bagaimana dengan porositas sekunder? Porositas sekunder itu ketika porositasnya sudah mengalami perubahan, dia dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, yang menyebabkan porositas dari porositas primer diubah dari faktor lain menjadi bentuk yang namanya porositas sekunder. Sebagai contohnya seperti berikut. Nah, ini merupakan ketiga contoh dari porositas sekunder ya. Yang pertama mungkin dalam batuan itu setelah mengalami pengendapan ternyata ada larutan, atau ketika di laboratorium atau bagaimana dia dialiri oleh sebuah pelarut. Nah, ketika pelarut itu mengalir melalui matriks, dia akan membentuk sebuah rekan-rekan seperti ini ya. Rekan-rekan seperti ini. Nah, tentu saja ini menyebabkan nilai porositasnya berubah. Mungkin yang semulanya porositasnya renggang gitu, jadi lebih renggang gara-gara si larutan ini membentuk sebuah jalur baru yang dapat diisi oleh ruang kosong maupun fluida yang mengalir. Atau bisa saja batuan tersebut terdapat fracture. Nah, fracture ini menyebabkan adanya ruang kosong yang dapat dialiri oleh si fluida. Atau bisa jadi dalam beberapa batuan seperti limestone gitu, ketika dia bereaksi dengan brine atau air laut, akan terjadi sebuah dolomitisasi yang menyebabkan porositasnya akan bertambah, yaitu dengan bertambahnya ruang-ruang kosong akibat pertukaran ion antara ion laut, ion garam pada air laut, serta ion dari batuan limestone. Jadi seperti itu ya. Faktor-faktor ini bisa menyebabkan nilai porositas berubah. Nah, sekian dari saya. Ini mohon maaf kalau gak jelas atau ini saya buat untuk pemahaman saya sendiri, sama semoga membantu teman-teman untuk memahami tentang porositas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.